Creepypasta Indonesia berjudul Game Boy. Aku masih ingat saat aku masih muda. Aku sering bermain Saga 2 di Game Boyku. Di Amerika dan Eropa permainan itu dipanggil dengan Fighting Fantasy Legend 2. Permainan itu benar-benar bagus dan aku punya banyak waktu untuk memainkannya. Namun, saat aku berumur 10 tahun, ada sesuatu yang membuatku berhenti memainkannya. Kakiku patah saat aku bermain sepak bola. Jadi aku harus menginap di rumah sakit selama 3 hari. Ada 3 orang di rumah sakit yang sekamar denganku. Wanita tua, pria tua, dan seorang anak perempuan yang mungkin seumuran denganku. Aku berbaring di sana, kedinginan, tidak nyaman, dengan tempat tidur dan bosan. Beruntung, saat ibuku mengunjungiku, dia membawa Game Boy-ku untuk membuatku terhibur. Anak perempuan di tempat tidur di sampingku sangatlah pucat dan terlihat sakit. Dia punya kantung mata di bawah matanya. Siang itu, ibunya mengunjunginya. Ibunya memberikan snack dan minuman. Aku mendengar dia berbicara dengan salah satu perawat. Dari apa yang kudengar, dokter yang menangani anak perempuan itu tidak mengetahui penyakit apa yang diderita gadis itu. Dia menderita penyakit yang misterius, dan dokter itu tetap menyelidikinya. Aku menghabiskan sebagian waktuku untuk bermain fighting fantasi di Game Boy-ku. Saat itulah aku menyadari, gadis itu menatapku. Matanya terlihat sedih. Saat dia menyadari aku menatapnya juga, pipinya langsung memerah. Kau mau bermain ini? Tanyaku pada sambil menyerahkan Game Boy-ku. Kau bisa meminjamnya jika kau mau. Matanya menatapku dengan tersenyum. Oke, aku suka itu, katanya. Ngomong-ngomong, namaku Ryota, kataku. Namaku Sayaka, dia menimpaliku. Aku memberikan Game Boy-ku padanya. Dia tidak mengerti cara bermainnya, jadi aku mengajarinya. Beberapa hari kemudian, kami menjadi teman akrab. Kami berbicara tentang sekolah kami, film kesukaan kami, dan band kesukaan kami. Orang tuaku membantuku untuk duduk di kursi roda. Saat aku akan meninggalkan rumah sakit, aku melihat Sayaka menangis. Jangan bersedih, kataku. Kalau aku sudah bisa berjalan lagi, aku akan mengunjungimu. Mukanya terangkat. Kau berjanji? Tanyanya. Aku berjanji, jawabku sambil memberikan Game Boy-ku. Ini sesuatu yang akan kau mainkan sampai kau mengunjungimu. Suatu minggu kemudian, aku mengunjungi Sayaka. Orang tuaku mengantarku ke rumah sakit, tapi saat aku melihat tempat tidurnya, tidak ada tanda-tanda darinya. Wanita tua, pria tua itu masih ada di sana, tapi tempat tidur Sayaka kosong. Mungkin dia sudah pulang, pikirku. Aku ke ruang perawat dan bertanya, apa yang terjadi dengan Sayaka? Maafkan aku, Sayaka. Sudah pergi, jawab perawat itu. Pergi kemana? Tanyaku. Ada air mata di mata perawat itu. Dia pergi ke suatu tempat. Aku mungkin masih anak kecil, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu apa yang dimaksud. Sayaka sudah meninggal. Aku hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Dia meninggalkan ini untukmu, kata perawat itu. Perawat itu memberikan Game Boy yang kupinjam kepada Sayaka dulu. Aku mengambilnya, lalu dengan hati yang sedih, aku berbalik dan berjalan menuju koridor. Malam itu aku tidak makan apapun. Aku hanya berbaring di tempat tidurku dengan lampu yang kumatikan, berpikir tentang Sayaka. Hatiku sakit, lalu aku menyalahkan Game Boy-ku, tapi terlalu sedih untuk memainkannya. Permainan itu mengingatkanku lebih banyak tentangnya. Lalu, aku membuka Game Boy-ku dan menyadari nama player yang sudah berubah. X help M Y mom miss poison Igmac. Dan ternyata X help my mom is poisoning in Max. Atau jika dilebih jelaskan, tulisannya X help my mom is poisoning me. X.